apa sih? Saut makan ini. Oke. Pisaunya Pisaunya iya. Nggak perlu kayak gitu. Halo warga BBN. Perkenalkan, kami dari Potma BBN. Bersama aku Bella dan Aku Fatan. yang akan membawakan sebuah topik mengenai Organisasi. organisasi. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian berdua menemukan episode Bella dan Fatan, berarti kita Kita berdua sedang bahas lagi bahas tentang organisasi. organisasi. Dan mungkin kalau kalian bertanya apa itu sih Potma BBN, kalian bisa aja cek di deskripsi box kita ya. Jangan lupa dibaca loh. Jangan malas, ayo literasinya ditingkatkan. Nah, oke. Buat episode pertama ini kita ngundang siapa nih, Kak? Hot banget ya. Soal apa sih? Saut makan ini. Betul. Iya, hot banget pokoknya. Langsung aja, ini dia. Bisa kenalin nggak Kak siapa namanya? Oke, aku perkenalan dulu ya Kak. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Evriliatul Atalanafis Putri Andriani, bisa dipanggil Evril, dari angkatan 2022 tingkat 1 semester 2. Halo, aku Azana Zahra, biasanya dipanggil Sherin, aku dari angkatan 2021. Oke, buat Kak Sherin dan Kak Evril nih, untuk sekarang itu kesibukannya lagi sibuk apa sih? Kalau aku sih kesibukannya sekarang lagi berdoa sama Allah ya Kak. Karena ini mungkin bulan Ramadan vibes-nya masih sampai ke bawah sini loh, vibes ini ya, vibes. Iya, benar banget. Selain berdoa apa nih? Sama selain puasa ya. Untuk kesibukannya sekarang sih lagi kuliah sama ikut organisasi. Oke, kita keep dulu ya untuk organisasinya. Oke, sibuknya jadi organisasi dan kuliah. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada sih, udah itu aja. Ya itu aja. Oke, kita lanjut ke Kak Sherin. Kalau aku sama sih kesibukannya pasti kuliah sama organisasi. Ternyata mereka berdua itu sama-sama sibuk organisasi. Sibuk organisasi ya. Nah, kebetulan banget nih, karena kita kan mengenai organisasi ini. Nah, kalau boleh tahu organisasi apa sih yang kalian ikutin sekarang? Untuk sekarang ikut organisasi UKM, itu yang pertama. Yang kedua sama HIMA ini. Gimana? Oke, kalau Kak Sherin gimana? Aku kebetulan ikut UKM juga, sama ini sih Hima juga. Oke, sama-sama himanya ya. Sama-sama hima. Nah, buat himanya ini kan kalian kan sama-sama himanya. Hima apa nih yang kalian ikutin sekarang? HIMA Pendidikan Profesi Nurse. Sama ini hima pendidikan. Iya, sama. Ternyata mereka sama. Iya, terkenal loh hima pendidikan profesional. Oh, gitu. Makanya aku berasa ngomong hima BBN. Bener kan hima BBN? Itu sama yang mana itu Kak? Ini sampai Oke. terkenal lah Kak sampai gesek deh. Jadi hima yang diikutin sekarang itu hima PPN ya. Nah, itu hima PPN itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Kepanjangannya dulu apa? Jadi kepanjangan HIMA PPN itu adalah HIMA Pendidikan Profesi Nurse. Ya, jadi menaungi dua prodi, yaitu prodi Pendidikan Profesi Nurse dan juga Pendidikan Sarjana Terapan Keperawatan. Langsung menaungi dua prodi. Biasanya hima nih satu prodi loh. Kayak hima bio, biologi. Terus ada lagi himazi, hima gizi. Oh iya, benar. Ini HPPN ini dua prodi loh. Wah, keren sih. Waduh. Ini deh, kalau kan menaungi dua prodi ya hima PPN ini. Strukturnya gimana sih strukturnya hima PPN ini sampai bisa dua prodi periode? Gimana sih itu strukturnya? Jadi kan ini ada dua prodi. Yang satunya pendidikan profesi nurse dan juga satunya sarjana terapan keperawatan. Lalu turun ke bawahnya itu ada koordinator kemahasiswaan. Lalu selanjutnya langsung turun ke ketua HIMA. Setelah ketua HIMA ada SPI, yaitu Satuan Pengawas Internal. Setelah itu ada wakil HIMA. Setelah wakil HIMA jadi ada sekre dan juga bendahara. Untuk sekre dan bendaharanya sendiri itu ada sekre 1 dan 2, bendaharanya juga sama, yaitu ada bendahara 1 sama 2. Lalu selanjutnya di bawah ini kan ada kotak gitu ya Kak. Jadi untuk BP. Oke, nanti editor tolong ya. Editor lagi gambarin pohon struktur gitu. Oke. Untuk BP ini ada kotaknya, lalu bawahnya itu ada Korbit 123. Korbit itu singkatan dari koordinator bidang. Oke. Ya, jadi untuk korbit ini menaungi divisi-divisi.
Jadi ada yang pertama ada Korbit 1 itu menaungi divisi Ususma, Bina Wasnal, sama Kominfo. Lalu untuk yang Korbit 2 itu ada Bintal Roh, Baksos, dan juga Ya Iptek ya, 5 kali. Karena saking banyaknya nih ya, Iya, sampai banyak divisi lupa. loh. Aku juga ikut banyak divisi. lalu Korbit 3 itu ada divisi Kepemudaan, kepemudaan, Orseni, Orseni. dan Oh, pengen aku dulu aja deh. Kayaknya gugup Gugup ya. ya, gugup. Ya, Gugup baru juga ya. kali buka soalnya ya, maaf. Wah, menarik ya, karena mereka tuh ternyata meskipun 2 prodi, tapi ternyata strukturnya nih masih tertata gitu loh. Banyak namanya juga unik-unik. Susma, Bina Wasnal. Terus apa lagi ya sih unik-unik itu kan? Bintal Roh. Bintaro. Apa itu nama-nama itu? Nah, kalau boleh tahu dong, Heeh. bisa nggak dijelasin Jelasin. gitu? Itu divisi-divisi itu sebenarnya apa sih? Apa Dan sih mereka tuh pajangannya? ngapain aja gitu loh? Jadi Korbit 1 deh tadi. Dari Korbit 1 itu ada yang pertama ada Ususma, urusan mahasiswa. Wah, jadi urusan mahasiswa nih gimana nih? Maksudnya apakah semua urusan mahasiswa itu kalian yang nanggung? Apa gimana Iya. nih? Dari dua prodi banyak loh mahasiswanya. Iya kan? Tanggung sama yang megang divisi Ursusma itu. Untuk tupoksi dari Ususma sendiri itu menampung aspirasi dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa apa aspirasi itu bisa disalurkan ke Ususma. Terus selanjutnya ada apa nih, Kak? Dari Ursusma tadi ya, kalau ingat kayak Kamu ingat? Aku nggak inget. ingat dong, harus ingat. Oke. Ursusma Bina Wasna. Bener nggak nih? Bener nggak? Iya, Bener. Bina. Alhamdulillah, nilai 100. Itu Bina Wawasan Nasional. Jadi tentang keperawatan gitu, Kak. Nih, tupoksinya mengembangkan bahasan keperawatan. Tarik nafas, tarik Agak nafas. lagu ini. Terus ada Kominfo. Kominfo itu tupoksinya itu untuk menyebarkan informasi Informasi ya, terkait produk Jurusan studi keperawatan. Terutama yang di Sukabumi juga. Tapi kalau dari kita kan lebih ke Iya, sarjana dan terapan studinya. ya. Oh, PPN. Iya, PPN. Oh, gitu. Iya, oke. Terus setelah itu apa lagi? Tadi udah Korbit 1. Ingat dong. Kan aku IQ-nya tinggi ya. Oke. Terus ada Korbit 2. Di Korbit 2 itu ada ini nih. Unik sih. Tetot. Bintang Roh. Oke, bintang roh. Apa itu bintang Apa roh? sih bintang roh itu soalnya? Apakah jin gitu? Iya, namanya Iya, kayak mistis. Casey gitu ya. Mistis Kak. Aku dengerin mistis loh. Apa itu bintang Apakah roh? menaungi di bidang mistis, Jin, jin, ada jin. paranormal dan lain Beneran sebagainya? jurnal Risa. Bikin jurnal Risa di Bintang Roh enggak? Enggak, Oh, enggak, gitu enggak konsepnya. Oke. Ya, untuk Bintal Roh itu enggak berhubungan sama mistis, tapi berhubungan sama keagamaan. Jadi Bintal Roh itu singkatannya dari Bina Mental dan Rohani. Itu apakah yang Kakak Evril naungi apa gimana ya? Soalnya tadi kan lagi sibuk berdoa tuh. Apakah Kak Evril itu Di Bintang Roh, Di iya. Bintang Gue Roh. ibaratnya jadi divisi di Apakah Bintang benar? Roh. Enggak. Apa nih di KFL di Hima PPN ini jadi apa nih? Nah, kebetulan di Hima PPN saya jadi BPH. Oh, BPH. BPH? Wah, tinggi ya berarti. Iya, ternyata pejabatnya loh. Oke, balik lagi ke Iya. tadi bintang roh ini gimana? Iya, pasti Bintang Roh itu. Jadi kan menaungi keagamaan ya Kak. Jadi menaungi proker-proker yang berhubungan dengan agama, terutama agama Islam. Seperti halal bihalal, lalu Idul Adha, lalu ada proker berkah Ramadan. Tapi itu ya Kristen nggak masuk, enggak juga. Indonesia ada 5 agama loh, jangan dilupakan itu. Ya, sebenarnya mau ya, cuma kan dari kita mayoritasnya maksudnya dari Hima kita sendiri masih Islam ya, jadi ada yang Islamis. Berarti itu sebenarnya masihnya Islam. Kebetulan sih ya, sih maksud mayoritasnya. Subhanallah. Iya. Nanti kita doain aja ya, semoga nanti bisa buat agama lain ya. Iya. Buka agama baru di Indonesia. Jangan jangan sesat dong. Iya. Oh, iya, 5 sama. agama itu ya yang udah disahkan sama negara baik kayak itu. Tadi udah ya Bintang Roh itu. Iya.
Iptek. Betul ya, ada iptek ya itu. betul. Terus ngapain gitu? Di Si Iptek. Iptek ini ngapain? Apakah Mem- dia yang selalu tentang IT kah atau bagaimana nih kalau di gimana? Ya, untuk IPTEK itu kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk tugasnya sendiri yaitu pengembangan potensi mahasiswa dalam menciptakan inovasi dalam bidang keperawatan. Keren tuh iptek. Tapi kalau boleh tahu prokernya Iya, ada apa ya? udah keren gitu loh, Iya. apa artinya iptek. Untuk prokernya IPTEK sendiri yaitu ada ekstra, itu proker dari BEM. Jadi Ya, kita kolaborasi ya, sama kolaborasi sama BEM. Jadi itu tentang tryout dan expo kampusnya ini Poltekkes. Oh, berarti buat dede SMA nih yang mau Iya. masuk sini, masuk situ, Iya. masuk situ, itu kalau pengen tahu tesnya sebelum ada gladi bersihnya ya itu tryout itu Iya, ya. bisa dibilang gladi betul. bersihnya. Baik, Keren sih, baik, keren baik. sih. Ya, terus ada apa lagi? Lalu ada ini proker baru dari kita yaitu studi banding. Wih, Wah, Yang keren pegang banget. IPTEK. kreasi tadi itu. Ya, doain aja ya, semoga bisa jalan. Amin. Wah, temennya siapa itu digerakkan begitu? Baik, baik, baik. Oke. Udah, tadi udah pintar roh ya. Terus sudah iptek. Apalagi nih, apalagi? Mikir dulu. Bentar. Ayo berpikir. Ayo, memorinya, IQ-nya dinaikkan. Apa ya? Ya, tahu aja ya. Bakso, Iya. kalau ini sih bakso. Oh iya, Bakso. bakso. Ya. Jadi bakso ini ngapain? Bakti sosial. Ya, kemudian bakti sosial. Oh. Oke. Ya. Oke. Lalu untuk tupoksinya sendiri itu mengadakan bakti sosial kepada masyarakat. Pengabdian Iya, kepada masyarakat. Mulia sekali. Oh iya. Mulia. Iya, apalagi mereka kan keperawatan ya. ya. Mahasiswa juga. Dia ke masyarakat. Ya, oke. Terus next apa lagi? Udah, 3 aja gitu. Yang dari Ada korbit 3 loh kan? oh, enggak di Gitu, apa? Oh, di Divisi, korbit di 2 ya, itu sudah udah cukup. 3 aja. Ya, Oke. Oke, next. Terakhir. Korbit Korbit 3. Boleh aku sebut gak? Iya, boleh. Kepemudaan. Ya. Ya. Kepemudaan. It's easy. Isi. Kepemudaan sih nggak ada singkatannya ya Kak, kebetulan ya udah kepemudaan. Oh, baik. Ya, tapi di kepemudaan itu tupoksinya apa? Itu untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya mahasiswa. Gitu. Dan untuk prokernya sendiri apa nih? PKKMB dan Cakning. Wah. Ospek berarti ya. Iya, betul. Kalau Cakning itu apa tuh? Cakning itu kayak ini. Pemilihan buat wakilnya. Oh, kayak Putri Indonesia gitu. Ya, Ya. tapi cuman di lingkupnya kampus ini Ah, aja. Oh, gitu. Jadi nggak sampai satu Oke, Indonesia. Oh, berarti Putri keperawatan gitu kah? Ya, putra-putri keperawatan. Putra Putri Sutomo ya, maksudnya ya. Kayak gitu, cuman Kayaknya masih Cakning magang ya, nggak sih? Cakning ya, maklum. Masih magang nggak ini? Anak baru ya? Iya, anak baru. Oke. Baik. Berarti kemudian itu megang ospek itu kayak KMB sama Cakning itu ya. Ya, betul. Udah itu aja yang kepemudaan. Next apa lagi? Ya. Ada orseni, Oh, olahraga dan seni. wah, ini pasti diminati cowok-cowok ini kan. Iya, pasti Iya. nggak? Iya, betul sekali. Kamu sebagai cowok apakah berminat? Oh iya, udah masuk loh aku kak. Oh iya, apa Iya. nih? Volley. Jadi di Orson ini ada apa nih? Di Orseni itu udah yang pasti dia menaungi UKM ya, UKM yang ada di kampus sama apa ya? Sama FOS. FOS itu juga proker yang sama BEM. Jadi kita kolaborasi sama BEM. Betul. Terus selain kepemudaan dan Orseni ada apa lagi? Kopma, Oh, gimana? betul. Kopma, apa tuh Kopma? Koperasi mahasiswa. Kayak danusan gitu kan? Iya, betul. Oke. Risol. Misalnya kak iya. Apakah kalian setiap hari itu jualan Risol. risol? Enggak. Apa gimana? Pasti kalau nggak laku dijual lagi di teman-teman kalian yang Iya. buka kartu loh dia. Kopma ini koperasi
Informasi Mahasiswa ini menjual kebutuhannya mahasiswa seperti buku 3S keperawatan, lalu ada seragam dan juga sama PKKM gitu. Buat Kopma sendiri nih apa ada tokonya sendiri di kampus apa gimana? ada IG-nya sih Kak. Kalau untuk tokonya nggak ada, tapi kita bisa langsung kontak person. Oh kayak online store gitu. Ya betul. Keren sih. Iya keren. Nggak Shopee sekalian juga. Ada nggak Shopee-nya? Iya, bisa sun. banget aku sendiri. Nanti Shopee-nya jual risol. Risol mayo. Oke. Oke. Ternyata di Hima PPN ini tuh banyak Banyak, menaungi divisi dan dari divisinya sendiri itu ada banyak prokernya juga. Apa enggak tadi dari Korbit 1, 2, 3 itu? Oke, jadi next Nggak bisa dong. Iya langsung next aja. kamu sendiri juga pasti lupa kan Lupa sebenarnya. ya. Nah, karena ini kan banyak divisinya juga, terus prokernya juga banyak. Ini untuk anggota himanya sendiri tuh ada berapa banyak sih sebenarnya? Soalnya divisinya kan banyak Iya gitu ya. banget tuh. Nah, Betul. anggotanya berapa? Total keseluruhan sih 33 sama SPI. Ada BPH, ada Korbit dan juga divisi itu tadi. Jadi divisi sebanyak itu BPH juga cuma 33 orang. Ya, Bentar. Buat jumlah mahasiswa keseluruhan dari prodi kalian itu berapa? sekitar 413. 400 dari 413 itu cuma 33. Iya, betul. Itu anak pilihan Tuhan tau ya. Anak utusan Tuhan. Anak utusan Tuhan langsung ayo divisi apa di 5 PPN gitu. Gimana nih kok bisa sampai 33 aja? Padahal kan kalian kan juga SDM-nya tuh banyak gitu. Kenapa kok nggak mengambil lebih dari 33 itu? Kan ada seleksinya itu Pak. Ah, berarti bener Kak, utusan Tuhan. Utusan Tuhan ya. Utusan Tuhan, Pilihan-pilihan ya. Iya. Sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Oh, jadi bener ya itu jadi oleh utusan Tuhan Tuhan, diutus iya. langsung untuk menjadi anggota Hima Hima. PPN. Anggota apa gimana sih? Pengurus. Oh, pengurus ya. Pengurus. Kalau anggota itu seluruh mahasiswa. Oh, jadi seluruh 400 sekian mahasiswa ini termasuk Anggota dari Anggota Hima. Dari 33 utusan Tuhan tadi itu pengurus. Pengurus Kan? ya. Ternyata sebutannya seperti itu. Nah, baru loh, something new. Yes. Oke. Bagaimana sih bisa jadi utusan Tuhan itu? Jadi pasti ada open recruitment ya. Setiap awal Periode. awal periode awal tahun itu biasanya ada open recruitment. Jadinya itu dari situ. Khususnya ya ini mahasiswa Poltekkes. Iya. Poltekkes, mahasiswa, saudara terapan keperawatan. Mbak dari Poltekkes. Itu semua Poltekkes semua. Poltekkes Nah, semua di kampus. sini. Jadi nanti anak gizi masuk Hima Iya, PPN. dari gizi teknik Yes, semua. Rame itu gak suka itu Kak. Untuk open recruitment-nya sendiri tuh apakah Iya. ada syarat-syarat Iya, persyaratannya apa sih? atau gimana? Yang pasti jadi mahasiswa sarjana terapan sama pendidik profesional. Terus sama yang bertanggung jawab sih kayak yang penting ya. Soalnya penting betul. Iya lah Kak. Harus Iya bisa dong. memegang apa yang dia bawa gitu. Amanah Anak. dan mau rela ya waktunya. Iya. Oh iya. Pasti itu. Waktu itu kan pasti Berkorban iya, loh. bener banget. Nah, buat kalian maba-maba nih Dede gemes. yang mau daftar ke Poltekkes atau ke Apalagi jurusan keperawatan. jangan lupa buat daftar Hima PPN. Iya. Terima kasih sudah dipromosikan. Kamu ini mempromosikan. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Syarat utusan Tuhan. 1. Mahasiswa STR keperawatan. Iya, 2. Bertanggung jawab. Jadi cuma 2 syarat itu kalian jadi utusan Tuhan. benar. Nah, buat tadi kan udah dijelasin nih Utusan syarat-syarat Tuhan. apa aja untuk menjadi utusan Tuhan atau untuk menjadi Pengurus Hima Hima PPN. Pendidikan Profesional. Nah, kalau misal Tahapan-tahapan. Untuk tahapan pertamanya sendiri sih, kalau saya kemarin itu ada ini, tes soal-soal dulu, pengetahuan tentang pendidikan profesioners. Lalu yang kedua ada tahapan wawancara. Oh gitu. Jadi pengetahuannya ini yang diuji adalah seberapa pintar kalian mengenai organisasi ini. Atau kayak Gitu. tes SBM gitu. Ya, Iya, bukan dong. Oh, bukan kayak tes Bukan, SBM. bukan. Bukan. Ini lebih ke pengetahuan tentang organisasi kita aja. Oh.
kalau wawancara itu menarik beda wawancara. Ya apa itu mau wawancara? Ya ditanya-tanya Iya, wawancara. Namanya juga wawancara. Wawancara pada umumnya ya di wawancaranya diapain aja? itu ditanyain tentang Hima sendiri. Disclaimer, ini adalah bocoran buat kalian yang ingin menjadi utusan Tuhan. Atau apa ngurus hima PPN? Oke. Disimak ya. Aku catat kayak webinar ini. Lalu yang kedua itu pengalaman organisasi. Terus organisasi apa yang diinginkan, Divisi ya, divisi apa yang diinginkan. divisi yang Iya, diinginkan. divisi apa yang diinginkan. Tadi kan disebutin nih pengalaman organisasi. Apakah pengalaman organisasi itu sepenting itu di? Iya, kalau nggak Hima punya Pendidikan organisasi Profesi? waktu SMA, apalagi kemarin angkatan COVID ya di rumah Iya. terus. Itu gimana nih? Apakah boleh? Apa nggak boleh tetap daftar atau sudah ditolak? Iya, kalau aku nggak ada pengalaman kak, enggak, jangan masuk utusan Tuhan gitu, enggak gitu. Sebenarnya untuk pengalaman organisasi itu cuma untuk poin tambahan aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa, kan nanti kita boleh coba. Jadi siapapun bisa ya Bisa jadi dong. pengurus Nah, PPN. buat kalian para maba-maba dan adik-adik gemas, jangan minder kalau misalnya kalian nggak ada pengalaman berorganisasi di SMA ya. Karena di organisasi Hima Pendidikan Profesi Nurse ini akan menerima kalian bagi siapapun yang ada pengalaman organisasi maupun nggak ada pengalaman organisasi. Berarti yang penting niat gitu ya. Baik, tadi udah dijelasin nih sama kakak-kakak, kakak Azarin dan juga kakak Evil, bagaimana cara menjadi utusan Tuhan atau pengurus Iya, PPN. benar banget. Kemudian strukturnya PPN itu seperti apa, ternyata menampung 2 prodi. Iya, karena Menaungi ya. Menaungi, soalnya. Menaungi. Menampung kayak apa ya? Ya, menaungi 2 prodi. Kemudian ada banyak divisi-divisi yang ada di Hima PPN. Ya, intinya mereka sudah menjelaskan mengenai apa itu organisasi PPN-nya sendiri. Selanjutnya adalah kita akan menanyakan nih, sebenarnya apa sih yang kakak-kakak ini cari di Hima? Cari jodoh juga? Cari buka. Ih, cari buka Wah, di dosen. Gak boleh. No. Oke, Kak Excel nyari apa nih? Sama kayak Kak Sherin, yaitu cari pengalaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saya ingin melatih public speaking juga. Iya. Asik. Bener sih. Banyak teman juga, banyak relasi. Nyari relasi ya. Iya, mau nyari relasi. Relasi apa jodoh nih? Relasi. Dan tadi bahas judul mulu, masih Dia udah 18 tahun, kan kenapa? udah ini ya, udah sah sama ini ya, negara ya kalau mau kayak report ya. Fokus kuliah dulu dong. Oh, mulia. Mungkin ini deh, pasti ya di organisasi tuh ada kayak pengalaman yang mungkin seru nih kali ini diceritakan. Kalau boleh ya. Itu pengalaman terserunya tuh mungkin dari proker GSK ya. Apa itu GSE? Tadi kayaknya belum disebutin ya GSE ya? Iya, dari divisi apa itu? Oh, itu dari divisi ini. Khusus sama Baksus. Itu gabungan. Oh, jadi dari antar divisi itu berkolaborasi untuk membuat suatu proker gitu ya? Oke. Jadi di GSE ini bagian apa yang terseru? Kenapa kok jadi terseru gitu? Pengalamannya apa? Itu terserunya kan karena menyatukan pertama tuh itu proker di mana ya benar-benar kayak menyatukan semua semester dari semester 2 sampai semester akhir, pokoknya semua anggota mahasiswa Hima, gitu. semua mahasiswa itu ikut ke proker itu buat ikut makrab ikut acara akraban di luar kota. Jadi GS itu seperti rekreasi gitu ya? Bisa dibilang rekreasi, tapi ada kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Oke, jadi GSE itu adalah sebuah program kerja gabungan dari divisi itu tadi, dan pesertanya ini dari mahasiswa tingkat bawah sampai tingkat akhir untuk rekreasi ya. Sebutannya kayak rekreasi tapi lah juga ya. Pulang kampus soalnya. iya di daerah mana tadi? Untuk daerahnya itu sebenarnya berubah-ubah, cuman yang tahun kemarin tuh di Tuban sih. Oke, jadi mereka kayak rekreasi gitu ke Tuban, terus ada pengabdian masyarakat juga. Ngapain kak itu kak? Ya 400 itu dong. tadi ya. 400 itu? Iya, Seluruh di Seru loh. iya. Berapa hari kak itu kak?
3 hari 2 malam deh. Jadi ya 3 hari 2 malam. Yang diundang. Pengen Mau banget. dong ikut. Itu ya, tahun ini nih nanti. Tahun ini Oh, tahun ini Ada lagi. Iya Wow. dong, itu kan tahunan. Pasti selalu ada. Karena Ah. GSC sendiri itu sih kebetulan untuk merayakan ulang tahunnya kampus STR. Iya, Iya, prodi STR. program studi STR maksudnya. Oh gitu. Terus bagian yang terseru tadi dari GSE itu apa? Apa yang buat acara itu seru, menyenangkan? Dari pengalaman sendiri ya, yang Iya. sebelum saat hari hanya itu serunya tuh karena kita ini sih survei ke tempatnya kita mau mengadakan GSE itu. Jadi beberapa kali kita itu ke luar kota buat survei ya, kalimatnya survei, tapi kalau kita Survei. sendiri itu rekreasi sebenarnya ya. Ada Itu udah sih beli yang batu seru. gitu ya. Ada berarti? udah beli. Ada Tapi itu survei itu yang seru banget sih. Jadi anggapannya kayak liburan gitu ya? Iya. Anggapannya kayak liburan. Tapi survei ya kak, survei jangan anggap liburan ya, survei. Oke, salah. Survei. Survei. Terus kalau misalnya di acara hari-harinya dari GSE itu apa yang seru? Itu serunya tuh karena ini sih kak, kerasa kebersamaannya antara seluruh semester sih, kerasa banget apalagi di acara puncaknya di mana mereka itu menampilkan penampilan masing-masing angkatan, itu menampilkan penampilan itu yang betul kayak Pecah gitu. ya ngerasa seru gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak ngerasa satu gitu jadi. Oh gitu. Keren sih. Karena mereka kan membawa 400 lebih mahasiswa Dalam itu. satu tempat juga ada itu uju bakat. Oke, tadi kan ada senang-senangnya nih. Kalau misalnya susahnya dari proker atau dari pengalaman kakak sebelumnya itu apa? Oh, kalau susahnya itu ini dari yang GSC tadi nyambung sekalian. Oke. Kalau susahnya tuh ini perizinan sih kak. Itu kan keadaannya kita itu kalau susahnya itu ini dari yang GSC tadi nyambung sekalian. Kalau susahnya itu ini perizinan sih kak. Itu kan keadaannya kita itu baru setelah vakum dari pandemi itu kan itu proker pertama di mana kita offline dan mengajak semua orang keluar. Itu ngurus perizinannya sih yang susah. Pertama itu mulai dari perizinan kota, terus perizinan nyewa tenda, kayak gitu-gitu tuh susah sih. Pas itu pernah H-3 sebelum GSE, itu tenda itu belum diambil, belum di ACC sama BPBD-nya. Oh, jadi kali ini tuh bentar deh. Kali ini tempatnya di mana kok nyewa tenda gitu? Tempatnya itu di pantai Tuban. Jadi dia tempatnya di pantai, terus kalian mau nyewa tenda buat acara itu. Betul. Nyewanya ke BPBD. BPBD itu tadi, dan ternyata Hamin 1 nggak H-3 oh Hamin 3 ternyata nggak diterima. bukan nggak diterima sih, Iya. belum ada kepastian terkait itu diterima atau enggak. Oh gitu. Tapi tetap di ACC. Akhirnya sih alhamdulillah di ACC. Terima kasih BPBD Surabaya dan Tuban. Terima kasih sudah menolong kakak-kakak organisasi Hima PPN. Besok di ACC cepat ya Pak. Iya, Jangan bercanda. Iya, amin. Itu sama ini sih Kak, selain dari perizinannya itu yang susah itu kan dari kita katanya sebagai mahasiswa itu kita berkuliah ya, dan kebetulan itu dari angkatan saya yang 1 tingkat 2 itu ada tutor dan praktek, dan itu benar-benar yang kayak tabrakan sama jadwal rapat majelis gitu. Dan itu kita benar-benar kayak ngatur waktunya antara tutor dan antara rapat, itu benar-benar gitu. Oh gitu. Jadi karena kesibukan kalian sebagai mahasiswa, kalian juga bingung nih gimana cara memanage waktu yang baik untuk mengurusin acara GSE, dan kemarin udah ikut opreknya GSE, jadi agak tahu sedikit. Oh, Susah sebenarnya apa yang dirasain Mbak Serin itu ya. Udah tahu. Iya. Oh, jadi kamu jadi panitia eksternalnya gitu ya di Iya, GSE gitu ya. Jadi organisasi Hima PPN ini juga Open open recruitment untuk panitia eksternal guys. Jadi jangan khawatir buat kalian yang belum keterima jadi utusan Utusan Tuhan. Tuhan, kalian bisa ikut di panitia eksternalnya. Ada banyak nggak panitia eksternalnya dari Hima? Banyak sih ya, ada Binova, ada GSG, apa? Oh ya, PKKMB juga. Wah, ternyata banyak ya. Masih Banyak ada sekali. kesempatan untuk kalian menjadi Utusan. utusan Tuhan.
Nah, tadi kan udah menceritakan tentang senang sedihnya atau suka dukanya dari pengerjaan proker-proker itu sendiri ya. Nah, itu dari jujur dari hati yang paling dalamnya kakak-kakak ini ya. Apakah kalian itu pernah nggak sih merasa nyesel atau capek atau pernah mengeluh hal-hal seperti itu nggak sih? Kalau merasa capek sama organisasi kan pasti pernah, tapi nggak tahu ya kok tiba-tiba tuh kayak ya udah kok suka lagi gitu, nggak ngerti perasaan aja. Tapi kalau capek pasti pernah. Lagi pas GSE itu kan kita panitia itu bahkan kayak tidurnya tuh dibatasin cuma 2 jam. Malah ada yang malam mati. iya cuma 2 jam ya kita tidur. Sedangkan pagi itu kita ada kegiatan, itu kan bener-bener capek. Sempat menyesal sama itu. Tapi nggak tahu ya tiba-tiba kayak ternyata udah selesai gitu aja. Nggak tahu kenapa. Iya, karena pengurus himanya ini tuh juga bisa saling support satu sama lain dan saling membantu lah ya, pastinya membantu satu sama lain. Jadi akhirnya capek-capek yang tadi dirasakan itu bisa hilang seketika. Itu pas pekerjaan tuh banyak loh kayak yang nangis. Banyak panitia yang nangis karena ya itu capek. Ada yang merasa apa? Desperate itu ya. Iya bener-bener kayak gitu. Ada yang kan sekretarisnya GSE itu belum ngeprint absen. Jadi tuh bener-bener kayak dia udah frustasi dan ini, tapi nggak tahu tiba-tiba tuh kayak ya udah tiba-tiba ternyata dia bisa gitu sama ini karena dibantu juga ya sama teman-teman yang lain. Jadi saling membantu kalau ada yang kesusahan. Jadi kalau ada yang kesusahan nggak ditinggal gitu ya. Iya, enggak dong. Paham. Oke. Jadi kami yang jawab. Jangan panitia ya, Iya. panitia. Diam-diam panitia. Pas GSE itu hujan nggak sih? Iya, Ya? cuacanya tuh nggak mendukung sama sekali waktu itu. Oh ya, kan tadi Kak Sarin tuh bilang kan kalau tempatnya tuh ada di pantai. Nah, kalau di pantai kan berarti outdoor Berangin ya? ya? Ya, berangin. Nggak roboh itu. Gimana itu? Tendanya kerangin. Iya, apakah Alhamdulillah. cuacanya itu baik-baik saja apa gimana? Alhamdulillah tendanya sendiri itu anti roboh. Tendanya anti badai ya? Karena tendanya kan juga dikhususkan untuk bencana Oh, gitu. iya. Kan. Oh, iya, Jadinya kan benar-benar. aman. Ya kalau masalah cuacanya itu di sana sering hujan sih kebetulan. Waktu malam jadi kita hampir nggak tidur. Ini hari Iya. malam pertama ya, malam Iya. pertama di Malam kedua juga. enggak, iya. Oh, mereka jadi Iya. malam. malam pertama itu Iya. hujan, itu Hujan. benar-benar hujan dari kan dari jam 7 malam sampai pagi ya. Iya sampai pagi. Bener-bener dan itu banjir sampai banjir tendanya banjir. Sampai masuk tenda gitu. Itu mungkin karena dari kita ya, saya mengaku salah ya, mengaku karena kurangnya persiapan terkait bangun parit di tendanya itu nggak benar. Akhirnya tendanya itu banjir. Tapi semoga nih tahun depan ini kita udah belajar dari kesalahannya, jadi Iya. nggak bakal banjir lagi. Oke. Tapi selain GSE, kan prokernya juga banyak kan. Itu apakah ada suka dukanya dari proker lain yang mungkin bisa diceritakan? Mungkin dari aku dulu ya. Nah, dari aku tuh ada ini sih, itu tuh yang benar-benar menguras emosi dan tenaga itu proker PKK. Oke, ospek itu. Iya, aspeknya selain mabanya di Di ospek ospek. itu panitianya juga di ospek sebenarnya ya. Oh gitu ya, ternyata ya. Proker PKKMB itu di tahunku yang kemarin itu kan PKKMB bukan pertama ya, itu PKKMB pertama setelah pandemi, jadi offline pertama. Kan kita panitia itu juga PKKMB-nya online ya, jadi kita nggak ngerti ini PKKMB ini mau dibuat seperti apa, kita pun nggak ngerti. Jadi kalian tuh nggak punya gambaran gimana cara melaksanakan program kerja PKKMB itu secara offline. Betul. Seru banget ya mendengarkan cerita senang susah suka dukanya dari mengerjakan proker-proker yang mereka bikin gitu. Dan sukses ya itu. Alhamdulillah sukses ya kayaknya. Oh, tapi apa sih yang bikin program kerja itu dibilang sukses? Ya, iya. Apa yang jadi poin? Atau karena apa ini? Yang pertama itu ini sih, kita kan pasti kalau mengadakan proker itu ada tujuannya. Kalau misalnya tujuannya itu tercapai kan berarti sukses. Jadi patokannya itu dari tujuan yang kita mengadakan proker ini tercapai atau enggak. Itu kalau misalnya tujuannya tercapai ya berarti proker ini bisa dikatakan sukses. Seru banget ya mendengarkan cerita senang susah suka dukanya sedih, duka. dari mengerjakan proker-proker yang mereka bikin itu. Tadi Kak Sherin dan Kak Eva sudah beritahu tentang bagaimana cara
menjadi anggota Hima. Kemudian divisi-divisi dari Hima itu apa aja sudah disebutin. Kemudian tadi juga sudah pengalaman-pengalaman suka dukanya yang banyak ya, cerita yang ternyata nggak cukup sampai di sini, nanti kita di balik layar juga jelasin Ini kalau lagi. dicari sekarang nanti bisa sampai Iya, jam ini. iya, sampai Iya, lagi ya. iya. Iya. Oke. Kemudian struktur organisasi tadi Iya, sudah dijelaskan secara rinci juga. dan juga tahapan open recruitment. Mungkin nanti kalau teman-teman yang sedang nonton kita mau tahu ya bagaimana caranya menjadi utusan Tuhan atau pengurus Hima PPN, Profesionals ini. mungkin udah dikasih bocoran tadi ya sama Kak Esril bagaimana caranya dipersiapkan dengan matang. Ini ada pertanyaan penting lagi nih buat Kakak Sherin dan juga Kakak Esril. Menurut Kakak Sherin dan Kakak Esril, apa sih arti HPPN atau Hima Pendidikan Profesional ini dari Kakak? Arti yang PN buat aku sendiri itu keluarga sih. Ya, kalau aku jadi rumah kedua. Waduh. Oke. Oke. Penting banget loh. Jadi keluarga dan jadi rumah. Ya, untuk harapan kakak-kakak ini untuk Hima Pendidikan Profesional ini apa? Harapan ke depannya? Harapan dari aku semoga ya rumah ini terus berkembang dan menghasilkan program kerja baru yang untuk membangun program studi misi. Kalau dari aku semoga makin sukses, terus berkembang, dan juga ini ya sama kayak Kak Sherin ya. Jangan sangat berkembang gitu. Ya kan ini kan ya kalau bisa nanti kita buat program-program kerja inovasi terbaru ke depannya. Dan semoga proker ini nanti yang sudah kita rencanakan semoga terrealisasikan semuanya. Amin. Oke, terima kasih, Terima kasih untuk Kak kakak Sherin dan juga Kak April udah mau nih kita tanya-tanya mengenai Hima PPN ini. Nah, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe YouTube kita Dan juga nyalain lonceng. dan juga jangan lupa untuk follow IG dan juga TikTok kita. Nanti kita Taruh link di ya apa semuanya dia akun medsos kami di bawah ini. terus nanti bisa di subscribe ya, diikuti, di follow. Jangan lupa ya. Sekian dari kami. Aku Bella. Dan saya Faton. Pamit undur diri. Dadah.